Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang dan Radio Hidayah Pekanbaru, dan beberapa stasiun radio atau TV yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Setahun yang lalu, tahun 2018, kita sudah membahas atau materi terakhir kita tentang yakin. Kita sudah membahas arti dari yakin, pentingnya membahas keyakinan, dan Al-Quran serta Sunnah berbicara juga tentang yakin. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu maratibul yakin atau tingkatan-tingkatan yakin. Penjelasan ini diambil dari dua kitab. Pertama, kitab Miftahud Daris Sa'adah yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang kedua, At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Dua-duanya susunan Imam Ibnu Qayyim. Isinya sama. Berbicara tentang tingkatan keyakinan. Sudah kita terangkan bahwa yakin itu lahir dari ilmu. Karena makna yakin itu sendiri adalah al-ilmul kamilul jazimu. Ilmu yang sempurna, yang pasti, yang kokoh kuat tentang sesuatu yang tertancap di dalam hati. Terus kita juga mengetahui bahwa ilmu itu ada beberapa tingkatan. Maknanya adalah kadar ilmu yang difahami oleh manusia itu berbeda-beda. Ada yang ala kadarnya, ada yang mendalam, dan ada yang lebih mendalam lagi. Kadar ilmu yang difahami ini melahirkan kadar keyakinan yang berbeda-beda sesuai dengan kadar ilmu yang dimilikinya. Semakin mendalam ilmu seseorang, maka tingkat keyakinannya semakin tinggi pula. Berdasarkan hal itulah maka yakin ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah ilmu yakin. Yang kedua, lebih tinggi di atas ilmu yakin adalah ainul yakin. Dan yang paling tinggi adalah haqqul yakin. 2 tingkatan yakin yaitu ilmu dan ain, ilmu yakin dan ainul yakin,
oleh Allah diterangkan dalam satu surah pendek. Surah ini saya yakin semua yang hadir sudah hafal. Anak TK pun sudah hafal. Allah berfirman, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin." Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yakin. La tarawunnal jahim, pasti kalian akan melihat neraka jahim. Ini masih di dunia. Seandainya di dunia kalian memiliki ilmu yakin, pasti kalian akan melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian pasti kalian akan melihat neraka jahim itu dengan ainul yaqin. Jadi ada ilmu yakin, ada ainul yaqin. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah juga menyatakan inna hadza lahwa haqqul yaqin. Sesungguhnya hal ini adalah haqqul yaqin. Jadi itulah 3 tingkatan keyakinan. Pertama ilmu yakin, kedua ainul yakin, ketiga haqqul yakin. Apakah yang dimaksud ilmu yakin? Ilmu yakin harus memenuhi 3 kriteria. Pertama tasdiq, yang kedua al-kamil, yang ketiga al-jazim. Tasdik artinya membenarkan apa yang diketahui tersebut. Kedua al-kamil, sempurna. Pembenaran itu sempurna, full, murni. Ketiga jazim. Jazim itu pasti. Orang yang mengetahui sesuatu dengan memenuhi 3 kriteria ini, orang itu sudah mengetahui dengan ilmu yakin. Contoh akhirat, surga, neraka, alam kubur. Kita mengetahui itu berdasarkan informasi yang sampai ke kita dari Quran, dari sunnah. Maka kita mengetahui dan membenarkan. Terus pembenaran kita sedikit pun tidak disertai dengan keraguan, sempurna. Terus jazim, kuat kokoh, tidak bisa terhempas oleh syubhat, tidak berubah, tidak goyah keyakinan kita walaupun disampaikan hujah-hujah yang berupa syubhat. Tidak. Jadi ilmu yakin tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada yang bisa menggoyahkan keyakinannya dalam keadaan bagaimanapun. Fayan kashifu bidzalikal ma'lum lil qalb, maka apa yang diketahuinya menancap kuat di dalam hati. Maka pengetahuan hati tentang akhirat tak ubahnya seperti penglihatan mata terhadap hal tersebut walaupun belum lihat. Dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam masalah itu. Jadi ilmu yakin bagi hati taubahnya seperti penglihatan mata terhadap sesuatu yang dilihatnya. Contoh umpamanya tentang surga. Kita tahu tentang surga. Keberadaan surga, nikmat surga sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Bahwa surga adalah darul muttaqin, muqarrul mu'minin, maka ini yang disebut dengan ilmu yakin di dunia. Begitu sampai di akhirat, kita melihat surga dari jauh. Maka ketika melihat, keyakinan kita tentang surga yang tadi hanya sekadar informasi berupa ilmu, sekarang keyakinannya berdasarkan penglihatan.
Oh benar tuh surga ada. Tapi belum merasakan, belum masuk. Maka itu yang disebut dengan ainul yakin. Ketika masuk ke dalam surga, merasakan kenikmatan di dalamnya, keindahan, kebahagiaannya, maka lebih yakin lagi daripada sebelumnya. Dan ini puncak keyakinan setelah merasakan. Maka itu yang disebut dengan apa? Dengan haqqul yakin. Jadi kalau ilmu yakin hanya sekedar berita yang terpercaya tentang sesuatu, kalau ainul yakin apa yang diketahui itu sudah dilihat, kalau haqqul yakin sudah dirasakan. Contoh kita mendengar sifat api. Api itu panas. Semua orang bilang begitu. Karena semua orang bilang begitu, kita yakin api itu panas. Walaupun belum pernah melihat, maka itu ilmu yakin tentang api. Begitu ada api, terlihat semua yang kena terbakar, hangus, musnah. Baru melihat, maka jadilah apa? Ainul yakin. Oh benar, api itu panas. Tahu dari mana? Lihat. Semua benda yang terkena api, terbakar, gosong, jadi abu, musnah. Dan begitu kita raba api itu terkena, betul terasa. Dia merasakan panasnya api, maka keyakinan tentang api jadi apa? Haqqul yakin. Jadi ainul yakin di atas ilmu yakin. Di atas haqqul yakin, di atas ainul yakin ada haqqul yakin. Makanya informasi sekedar ilmu tidak akan sekuat informasi yang berdasarkan penglihatan, dan penglihatan tidak akan sekuat kalau sudah merasakan. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, laisal khabaru kal muayanah. Innallaha akhbara Musa bima sana'a qaumuhu fil ijl falam yulqil alwah falamma ayana ma sana'u alqal alwah fankasarat. Kata Nabi SAW, berita itu tidaklah seperti yang dilihat. Berita itu, efek dari berita yang didengar tidak sama dengan efek dari apa yang dilihat. Mana yang lebih besar efeknya, yang terdengar atau yang terlihat? Yang terlihat. Kalau terlihat nyata. Jadi informasi yang didapat melalui penglihatan jauh lebih kuat daripada informasi yang didapat melalui pendengaran. Jadi kata Nabi SAW, laisal khabaru kal muayanah. Berita yang didengar itu efeknya tidak sehebat hasil dari melihat. Lalu Nabi mencontohkan, innallaha akhbara Musa bima sana'a qaumuhu fil ijl. Sesungguhnya Allah memberitahukan kepada Musa tentang apa yang diperbuat oleh kaumnya dalam hal membuat patung anak sapi. Siapa yang bikin patung itu? Samiri. Makanya di sini jangan ada yang punya anak dinamai Samiri, jangan. Dari emas kemudian si anak sapi pot patungnya itu bisa melenguh, bisa mengeluarkan suara. Khuar dalam bahasa Arab. Khuar itu lenguhan sapi. Lahu khuar kata Al-Quran. Nah, jadi ketika Nabi Musa diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla bahwa kaummu itu telah membuat anak patung anak sapi kemudian disembah. Beliau marah, tapi lauh alwah itu lembaran-lembaran papan yang berisi wahyu Allah masih dia pegang. Dia marah mendengar berita itu. Efek dari berita yang didengar ada. Tapi falamma ayana ma sanau, ketika Nabi Musa langsung melihat apa yang diperbuat oleh kaumnya,
kemarahannya jauh lebih memuncak sampai dilemparkanlah alwah tadi lalu terpecah. Para rotong gitunya barilah. Si papan yang dia pegang itu sampai pecah-pecah. Ini menunjukkan hasil penglihatan memberi efek yang jauh lebih besar daripada hasil mendengar. Kalau hanya sekedar berita, ya ada efek. Tapi tidak sebesar langsung melihat. Coba ibu-ibu. Ada tetangganya yang memberitakan, tuh bu, anakmu tinggal lihat tuh di sana di sawah main lumpur. Kemudian si bajunya kotor-kotor. Marah apa tidak? Marah. Tapi masih belum seberapa. Ketika dilihat benar anaknya begitu, kemarahannya sama apa meningkat? Meningkat. Ini menunjukkan bahwa hasil penglihatan memberikan informasi yang lebih kuat daripada hasil mendengar berita. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim, serta pensahihan Al-Hakim disetujui oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab Irwaul Ghalil. Jadi hadis ini menjelaskan ilmu yang didapat melalui penglihatan jauh lebih kuat efeknya, pengaruhnya daripada yang didapat melalui berita, melalui pendengaran. Martabat ini yaitu martabat ainul yakin. Ainul yakin itu keyakinan yang didapat melalui apa? Penglihatan. Inilah yang diminta oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah azza wa jalla. Nabi Ibrahim sudah mengetahui berdasarkan informasi dari Allah bahwa setiap orang yang sudah mati itu akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, dan itu mudah bagi Allah. Dan Nabi Ibrahim sudah yakin dengan hal itu. Tapi yakinnya itu sekedar ilmu. Disebut ilmu yakin. Beliau ingin meningkatkan keyakinan ilmu yakinnya menjadi apa? Ainul yakin. Melihat langsung. Maka beliau minta kepada Allah. Permintaan Ibrahim diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 260. Beliau berkata, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Sudah dikubur, sudah hancur, sudah berkeping-keping, bukan berkeping-keping, sudah tak berbekas, darahnya, dagingnya, tulangnya sudah hancur. Kalau sudah puluhan, ratusan tahun, sudah menyatu dengan tanah. Bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati seperti itu? Apakah beliau bertanya itu tidak yakin, ragu, ataukah sudah yakin? Sudah yakin, tapi baru ilmu yakin. Ingin meningkat menjadi apa? Ainal yakin. Kata Allah, afalam tu'min? Kamu belum beriman, belum yakin. Dijawab, bala, walakin liyatma'inna qalbi. Tapi untuk lebih menenangkan hatiku. Apa akibatnya? Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk memelihara 4 ekor burung dan menjinakannya. Dan Allah mudahkan. Di mana saja burung berada, ketika dipanggil maka dia akan segera datang. Jinaklah gitu ya. Nah, setelah jinak begitu kata Allah, hancurkan. Bunuh itu burung, dicasak, disiksik, dikunyit-kunyit, dicasak, diwalang-walang, dimutilasi, campur baurkan. Dagingnya, tulangnya, bulunya, darahnya campur adukan ke 4 burung itu, lalu sebar di beberapa gunung. Sudah hancur kan? Sudah sudah bercampur baur antara satu burung dengan burung lainnya.
dagingnya, tulangnya, bulunya, darahnya, semuanya. Kata Allah, panggil lagi olehmu. Dipanggil lagi, ternyata keempat-empatnya datang kembali dalam keadaan utuh seperti sedia kala. Tidak ada yang kurang, satu bulu kelewat, enggak. Atau ini bulu ini harusnya di burung itu, enggak. Sempurna seperti sedia kala. Maka melihat itu, keyakinan Ibrahim tentang adanya hari kebangkitan, tentang dihidupkannya lagi orang-orang yang sudah mati, meningkat. Asalnya ilmu yakin menjadi apa? Ainul yakin. Menjadi ainul yakin. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bertambah keyakinannya tentang hal tersebut. Akhirnya tidak lagi tersisa sedikit pun keraguan. Makanya dalam masalah ini, setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat bagaimana yang sudah mati dihidupkan kembali, kadar keyakinan beliau tentang hal itu meningkat menjadi ainul yakin yang tadinya ilmu yakin. Maka tidak mungkin keyakinan kita tentang hal itu melebihi keyakinan Nabiullah Ibrahim. Karena kita keyakinan tentang adanya akhirat, keyakinan tentang orang mati dihidupkan kembali hanya baru sampai taraf ilmu yakin. Kita sudah melihat orang mati dihidupkan kembali? Belum. Kalau Nabi Ibrahim sudah. Kalau toh harus ragu, maka kita yang lebih layak ragu daripada Ibrahim tentang hal itu. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, nahnu ahaqqu bisyak min Ibrahim. Kita lebih layak untuk ragu daripada Ibrahim. Tapi walaupun ilmu kita tentang akhirat, tentang hari kebangkitan hanya sampai taraf ilmu yakin, sedikit pun kita tidak ragu. Apalagi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Jadi itulah tingkatan yang kedua dari keyakinan, yaitu apa? Ainul yakin. Kalau ilmu yakin hanya sekedar informasi, berita, tapi meyakinkan, mutawatir, semua orang bilang begitu, tapi kita belum pernah melihatnya. Tapi yakin, itu ilmu yakin. Seperti keyakinan kita tentang alam kubur, keyakinan kita tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang hari kebangkitan, kita baru sampai pada taraf ilmu yakin. Nabi Ibrahim sudah sampai pada taraf ainul yakin. Kalau Nabi Muhammad tentang akhirat apa? Ainul yakin. Karena sudah melihat surga dan neraka apa belum? Ya sudah. Ketika peristiwa Mi'raj, ketika waktu sholat apa? Gerhana, Allah memperlihatkan surga dan neraka kepada beliau. Mana mungkin keyakinan kita menyamai beliau, apalagi melebihinya. Adapun yang ketiga, wa ammal martabatu tsalitsah, fahiya martabatu haqqil yaqin, wa hiya mubasyaratu syai' bil ihsasi fi'lan. Adapun tingkatan ketiga, yaitu tingkatan haqqul yakin, adalah langsung merasakan apa yang diketahui atau yang diyakininya. Kalau seorang mukmin tahu tentang adanya surga beserta kenikmatannya ketika di dunia, mereka baru meyakini surga secara ilmu yakin. Pas nanti di akhirat diperlihatkan surga tapi belum memasukinya, baru yakin secara ainul yakin. Tapi begitu masuk ke dalamnya, merasakan betapa nikmat dan kemegahan surga, barulah disebut dengan sebutan haqqul yakin. Berkata Imam Ibnu Qayyim, فَإِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ كَانُوا بِذَلِكَ قَدْ بَلَغُوا عَلَى هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ وَهَكَذَا حِينَمَا يُخْبِرُكَ مُخْبِرٌ أَنَّ لَدَيْهِ عَسْلًا وَتَثِقْ بِخَبَرِهِ
fa innaka takunu fi hadhil mutayaqqinan bihadzal khabar. Fa idza ahdarahu amamak fa inna dzalika yakunu ainul yakin. Wa hadhihi martabah a'la li'annahu ijtama fiha al-ilmu wal musyahadah fa idza dzuqtahu fa hadhihi martabah haqqul yaqin. Bila ahli surga sudah masuk ke dalam surga, maka mereka sudah sampai pada puncak tingkatan keyakinan tentang surga. Bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tapi juga langsung merasakan. Jadi ada 3 di dalam martabat atau tingkatan hakul yakin. Pertama, tahu. Kedua, menyaksikan. Ketiga, merasakan. Kalau ilmu yakin hanya tahu tapi belum menyaksikan. Kalau ainul yakin ada 2, ya tahu ya menyaksikan. Kalau hakul yakin ada 3, ya tahu ya menyaksikan ya merasakan. Demikian juga ketika seseorang mengabari kepada kita tentang madu. Madu itu manis, rasanya enak. Terus manfaatnya besar, warnanya hitam atau apa ya, coklat atau sejenis itu. Dan beberapa orang, semua orang ngomong begitu. Dan orang yang memberitakan itu orang jujur, orang terpercaya. Maka kita pun yakin tentang pertama madu itu ada, kedua madu itu manis, ketiga madu itu bermanfaat. Ini madu palsu. Madu palsu lah yang bermanfaat dan tidak membuat madarat walaupun dibawa ke rumah. Yang madarat madu asli ya. Dibawa ke rumah apa yang terjadi? Mengundang datangnya UFO. Ada orang yang beritakan ini madu manis manfaat. Semua orang begitu. Kita yakin akhirnya dan percaya, ini yakinnya ilmu yakin. Lalu orang itu mengeluarkan madu yang diberitakannya ini. Oh iya geningan ya. Maka keyakinannya nambah atau tetap nambah karena ada 2 dalil penunjang. Pertama mengetahui, yang kedua melihat. Lalu kata si orang itu, mau coba silakan segelas. Akhirnya dicoba, betul-betul enak, manis dan esoknya seger ke kita. Maka jadilah itu hakul yakin ya. Jadi kenapa hakul yakin lebih tinggi tingkatan atau derajatnya daripada ilmu yakin dan ainul yakin? Karena dalam hakul yakin ada 3 dalil. Pertama ilmu, kedua musyahadah. Apa musyahadah itu? Menyaksikan. Dan yang ketiga merasakan. Ya, kita ulangi, ada 3 tingkatan yakin. Ilmu yakin hanya sekedar berita yang terpercaya. Kedua ainul yakin lebih kuat karena ada 2 dalil, 2 data. Pertama berita, kedua musyahadah, menyaksikan. Ketiga terakhir hakul yakin, itu lebih tinggi karena ada 3. Pertama ilmu, kedua musyahadah, ketiga merasakan langsung ya. Sehingga hakul yakin tingkatan tertinggi di dalam keyakinan ini. Otomatis berdasarkan hal itu manusia dalam hal keyakinan juga bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis keyakinan yang mereka miliki. Di antara mereka ada orang yang mengetahui berdasarkan ilmu, belum melihat, tapi kedalaman ilmu tentang yang belum dia lihat itu begitu hebat, seolah-olah
dia menyaksikan apa yang diketahuinya. Ada yang seperti itu? Ada. Di antara manusia ada juga yang hanya sampai kepada ilmu yakin dan tidak lebih dari itu. Sebagai contoh umpamanya orang yang meyakini akhirat, sekedar ilmu informasi. Tapi selain dia fahami secara ilmu, ada penghayatan yang mendalam tentang apa yang dia ketahui. Penghayatan yang mendalam tersebut sampai menyebabkan dia seolah-olah melihat apa yang diyakininya tersebut walaupun belum melihat. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah dan manusia mampu mencapai taraf itu. Kata Allah, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin. Ini tentang akhirat, tentang neraka, tapi ditujukan kepada orang yang masih hidup di dunia. Kata Allah, lau ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin, latarawunnal jahim, pasti kamu akan melihat neraka jahim, padahal masih di dunia. Allah memastikannya dengan dua kali penekanan. Pertama adanya huruf lam taukid, asalnya tarawna, asalnya ro'a yara untuk anta, tara untuk antum, tarawna. Masuk huruf la, lam taukid, la-nya dibaca pendek jadi la tarawna. Masuk nun taukid tsaqilah di akhirnya la tarawunna, nunnya ditasydid sebab ada dua nun. La tarawunna, kamu pasti akan melihat al-jahim, thumma la tarawunnaha ainal yaqin, lalu kamu benar-benar pasti akan melihatnya dengan ainul yaqin. Padahal ini masih di dunia. Kalau di akhirat mah jangankan orang mukmin, orang kafir juga nanti bakal ainul yakin, bahkan hakul yakin terhadap neraka jahanam ya. Ya perlu dijelaskan lagi. Tapi ini di dunia loh. Dan ditujukannya kepada orang-orang mukmin. Kalau kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin, nah ini menunjukkan mukmin dia, karena ilmunya sampai pada taraf keyakinan. Kamu pasti akan bisa melihat neraka jahim dan kamu melihatnya secara ainul yakin. Ini mengisyaratkan walaupun kita di dunia tidak melihat akhirat, belum melihat akhirat, tapi kadar keyakinannya bisa sampai melebihi ainul yakin, bisa sampai pada taraf hakul yakin, bahkan taraf ainul yakin, bahkan hakul yakin. Bagaimana cara meraihnya? Dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Wa min ahlil ilmi may yaqul inna ainul yakin aidan naw'an. Di kalangan para ahli ilmu, para ulama, ada yang menjelaskan bahwa ainul yakin ada dua jenis. Ainul yakin itu keyakinan berdasarkan apa? Penglihatan. Pertama, an-naw'ul awwal. Ini yang bisa kita ikhtiarkan dengan perjuangan yang gigih. Pertama, yahsulu lil qalbil mu'min fil hayati dunya. Ini bisa teraih oleh hati seorang mukmin dalam kehidupan dunia. Ainul yakin bisa didapat oleh seorang mukmin dalam kehidupan dunia. Ainul yakin terhadap akhirat.
baik terhadap surga ataupun terhadap neraka, walaupun masih di dunia. Bagaimana caranya? وَهَذَا إِذَا ارْتَقَى إِيمَانُ الْعَبْدِ وَرَسَخَ الْيَقِينُ فِي قَلْبِهِ وَاسْتَقَرَّ وَصَارَ كَأَنَّ حَقَائِقَ الْآخِرَةِ مَاثِلَةٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ يُشَاهِدُ عَرْشَ الرَّحْمَنِ تَحُفُّ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَكَأَنَّهُ يَرَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. Pertama, apabila iman seorang hamba meningkat, keyakinannya tertancap lebih kuat dalam hatinya, maka berubahlah seolah-olah hakikat akhirat itu terbayang di pelupuk matanya. Seolah-olah dia menyaksikan arsy Rahman, arsy Allah yang Maha Rahman, dikelilingi oleh para malaikat di sekitarnya, seolah-olah dia melihat surga, seolah-olah dia melihat neraka. Saking apa? Saking khusyuk dan mendalamnya penghayatan dia terhadap penjelasan tentang akhirat, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Makanya orang yang seperti itu bila membaca ayat tentang neraka, dia bisa menggigil karena takut, kemudian menangis bahkan pingsan. Jangankan itu jangankan para nabi, para sahabat. Ibnu Umar itu sampai berkali-kali pingsan membaca surah An-Nazi'at tentang hari akhirat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah sampai berkali-kali pingsan membaca surah Al-Fatihah, hanya membaca Maliki Yaumiddin. Terhenti, menangis, lalu pingsan. Saking apanya? Saking dahsyatnya, mendalamnya penghayatan beliau tentang ayat yang beliau baca. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kiamat, itu sudah terbayang dahsyatnya, ngerinya, menakutkannya hari kiamat yang beliau baca dalam ayat Al-Quran atau hadis-hadis sahih tentang hal itu. Seolah-olah akhirat itu ada di pelupuk matanya. Suatu saat, hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dia berkata, wa'adhana Rasul sallallahu alaihi wasallam mau'idhata muwaddi. Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kami seolah-olah dengan penjelasan yang disebutkan hati sampai tergetar, air mata sampai bercucuran. Menangis para sahabat. Sebagian sahabat ada yang menutupkan kedua telapak tangannya ke wajahnya. Lalu di akhir hadis ini, tabi'in yang mendengar cerita ini bertanya, apa yang Nabi SAW jelaskan saat itu? Dia menjawab, Zakarul jannata wan nar. Beliau menerangkan, menyebutkan tentang surga dan neraka. Itu sampai pada menangis. Seolah-olah surga neraka yang yang diterangkan itu terlihat nyata di pelupuk kedua matanya. Dan itu sudah sampai pada taraf ainul yakin di dunia. Ini yang pertama, ainul yakin di dunia, yaitu keyakinan yang sangat-sangat mendalam disertai dengan penghayatan. Seolah-olah yang diketahuinya itu terlihat nyata oleh kedua matanya. Terbayang di pelupuk kedua matanya. Tidak sekedar ilmu, tapi ada penghayatan. Seolah-olah yang dibaca, yang diketahui, yang diyakini itu terlihat nyata. Dan ini di dunia. Dan ini yang menjadi modal bagi dia untuk bisa melihat surga di akhirat. Dengan ainul yakin di akhirat. Inilah jenis yang kedua. Wa nau'thani, yang kedua, fil akhirah, wa dzalika bi musyahadatiha bil ainil basirah.
Yang kedua, ainul yakin akan terjadi di akhirat dengan cara langsung menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Berdasarkan hal itulah maka di sini mengisyaratkan adanya keyakinan yang lebih mendalam dari sekedar ilmu yakin, yaitu ilmu yakin yang disertai dengan penghayatan melahirkan ainul yakin, seolah-olah akhirat, surga, neraka, hari kiamat, hisab dan yang sejenisnya itu terbayang di pelupuk kedua matanya. Inilah yang menjadi motivasi bagi para ulama untuk meraihnya. Mereka tidak sekedar membaca dan menghafal ayat atau hadis, tapi mereka menghayati isinya. Mereka memperdalam penghayatan terhadap apa yang mereka kaji, dan itu memotivasi mereka untuk beribadah jauh lebih hebat daripada sebelumnya, kualitasnya dan juga kuantitasnya. Makanya para ulama zaman baheula teh begitu karismatik, begitu agung terhormat di mata para sahabatnya. Karena apa yang mereka fahami dan mereka ajarkan itu sudah teraplikasi dalam kehidupan keseharian mereka. Kalau mereka menyampaikan sesuatu yang disampaikannya itu pasti sudah menjadi bagian dari amalnya, bagian dari hidupnya. Tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak mereka amalkan, karena mereka ngeri dengan ancaman yang terdapat dalam ayat dan hadis tentang orang seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Besar kebencian Allah kepada orang seperti itu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Mereka tahu ayat-ayat itu. Ngeri. Maka apa yang mereka sampaikan sudah menjadi bagian dari amal. Dan amal yang mereka lakukan tidak bisa ditandingi oleh orang awam dari aspek kualitas dan juga kuantitas. Tahu nggak berapa rakaat Imam Ahmad sholat dalam sehari semalam? 40 rakaat. Fardu dan sunnah, ya. Dan itu menunjukkan ilmu mereka itu sudah teraplikasi dalam amal. Makanya begitu agung mereka. Itulah para ulama zaman baheula, ya. Sebaliknya ada sekelompok manusia yang apabila mereka memperoleh nikmat yang tak berkeputusan, yang tidak pernah putus, nikmat terus dia dapat. Memperoleh apa yang mereka sukai dari Allah Azza wa Jalla, maka otomatis ridha, tenang, senang, gembira, bahagia, bersyukur. Jangan ajari ridho kepada orang ketika memperoleh karunia. Ya perlu kamu tuh kalau dapat rezeki harus ridho, ya. Pastilah eta mah teu dipapatahan oge ridhonya, seneng. Tapi sebaliknya apabila ditimpa musibah, diberi ujian dan cobaan, diberikan penderitaan, diberikan kanyeri, kaperih dalam kehidupannya, maka mereka pun goncang. Mereka pun kemudian berhenti bersyukur, berhenti ibadah, mulai suudzon kepada Allah Azza wa Jalla, dan akhirnya mundur kembali ke belakang. Ada yang murtad, minimal berhenti deh dari ibadahnya. Ada yang seperti itu. Nah, yang seperti ini itu disebabkan karena kadar keyakinan di bawah level terendah. Allah menerangkan ini dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin
Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah, bahasa kitanya di ujung tanduk, di tepi jurang. Apabila mereka memperoleh kebaikan, memperoleh harta, jabatan, kekuasaan, popularitas, pujian orang, pokoknya hal-hal yang menyenangkan secara duniawi, itma'an nabi, mereka tenang, mereka tentram, mereka senang, bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha dengan itu, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Jutaan kali mulutnya mengucapkan alhamdulillah. Ya diucapkan, ya dibikin status di semua medsos yang dia miliki. Tapi sebaliknya, wa in asabatu fitnatun, kalau mereka memperoleh fitnah, ujian, cobaan, penderitaan, inqalaba ala wajhi, dia mundur kembali ke belakang. Dia berhenti ibadahnya, berhenti syukurnya kepada Allah, berhenti husnudzannya kepada Allah. Kata Allah, khasirad dunya wal akhirah, orang itu rugi dunianya, rugi akhirat. Wa dzalika huwal husranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata. Orang yang seperti ini disebabkan karena kadar keyakinan yang minim, di bawah standar. Oleh karena itulah, maka orang seperti ini tidak akan mungkin melihat dahsyatnya neraka jahim dan tidak takut dengannya, tidak melihat nikmat dan bahagianya surga dan para penghuninya. Karena apa? Karena keyakinannya yang sangat minim dan tidak termotivasi untuk meraihnya. Orang dengan keyakinan yang minim tadi, ketika dia berdosa ditakuti dengan neraka, tegalider, tidak bergeming sedikit pun, tidak ada rasa takut-takutnya. Gimana nantilah urusan neraka mah, gitu kan? Orang yang seperti itu dimotivasi, yuk ibadah, yuk sholat, yuk ngaji, tuh surga, tuh ampunan. Karena keyakinannya minim, tidak termotivasi. Karena minimnya keyakinan. Jangankan ainul yakin, ilmu yakin pun dengan kadar yang di bawah standar. Efeknya apa? Efeknya ketika dia diberikan kesenangan, dia berbahagia dengan kesenangan yang didapat. Tapi ketika dia itu ditimpa musibah dan penderitaan, maka dia depresi, dia stres, dia putus asa, dan dia mengalami kegoncangan. Itulah yang akan terjadi. Dan semua itu disebabkan karena apa? Karena keyakinannya yang di bawah standar. Bagaimana resep agar tidak demikian? Berkata sebagian ulama, ini ungkapan yang dinukil oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Didapat dari riwayat Nabi SAW berkata, anfa'ul yakin ma 'azzama fi 'ainika ma bihi qad ayqanta wa saghara fi 'ainika ma duna dzalik. Keyakinan yang bermanfaat adalah keyakinan yang engkau menganggap agung, besar, berharga tentang apa yang sudah kamu yakini di dalam hatimu. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ini besar, ini agung. Akhirnya kita ridha, akhirnya kita bersyukur. Wasaghara fi 'ainika ma duna dzalik, dan apa yang tidak Allah berikan kepada kamu itu dianggap tak berharga, dianggap kecil, dianggap lah nggak perlu untuk dimiliki. Apa yang Allah berikan kepada kita apapun bentuknya, itulah yang sangat besar bagi diri kita.
Apa yang belum kita miliki karena tidak diberikan oleh Allah untuk saat itu, maka itu dianggap kecil. Kita umpamanya diberi motor oleh Allah, alhamdulillah motor. Apa nggak perlu mobil? Mobil nggak perlu lah. Ngapain? Harus di bensinan, harus dibayar pajak ya, harus di servis setiap sekian bulan gitu. Kegores sedikit harus diapa? Harus dicat ulang, liur lah. Apalagi macet. Harusnya 5-10 menit sudah sampai kalau pakai motor. Karena pakai mobil sejam 2 jam. Mungkin itu terjadi? Mungkin. Akhirnya dia merasa memiliki mobil bukan sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, sesuatu yang dianggap wah. Enggak. Yang motor ini yang luar biasa. Maka sikap ridho akan tertanam. Dan itu lahir dari keyakinan. Salah satunya adalah keyakinan bahwa apa yang Allah berikan untuk dia itulah yang terbaik. Dan apa yang tidak atau belum Allah berikan, maka itu belum tentu baik untuk kita bila diberikan oleh Allah saat itu kepada kita. Itulah sehebat-hebat keyakinan yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itulah maka manusia dalam hal keyakinan bertingkat-tingkat. Secara umum ada 3 tingkatan manusia di dalam keyakinan. Tingkatan terbaik adalah manusia yang sampai pada keyakinan ainul yakin terhadap apa yang belum dia lihat tentang akhirat. Sebagian ulama ada yang menyatakan sampai hakul yakin. Bagaimana hakul yakin terhadap akhirat? Sorga dunia bagi para ulama adalah manisnya iman. Nikmatnya iman. Itulah sorga dunia. Siapa orang yang sudah merasakan sorga dunia, dia pasti akan merasakan surga akhirat. Surga dunia adalah rasa nikmat, rasa bahagia secara spiritual ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dapatkan kebahagiaan di sana. Dia dapatkan ketenangan di sana. Dia dapatkan surganya di sana. Makanya berkata Nabi SAW kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, kita ini merasakan ketentraman dengan salat. Dan itu yang menjadi penyebab, salah satu penyebab Nabi SAW merasa betah di alam dunia. Ada 3 yang beliau merasa betah di alam dunia. Parfum, para istri, dan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kebahagiaan bagi diriku di dalam salat. Karena di dalam salat beliau merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Salat beliau itu tidak hanya yang fardu, tapi juga yang sunnah, termasuk yang sunnah yang paling berat apa? Salat malam, tahajud. Kemarin di hari Rabu ya, ngebahas kitab Riyadhus Shalihin bab mujahadah, tapi pakai bahasa Sunda tuh, lebih seru. Dibahas hadis Nabi SAW itu kalau sholat saking lamanya sampai apa? Bengkak-bengkak kakinya. Baruh kakinya itu. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kamu melakukan ini? Engkau melakukan ini padahal semua dosamu sudah diampuni. Apa kata beliau? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa aku enggak suka kalau aku disebut hamba yang bersyukur? Bagaimana sih salat Nabi sampai bengkak-bengkak itu? Diceritakan dalam banyak riwayat. Pernah para pemuda ikut salat malam gak kuat. Abdullah bin Mas'ud waktu itu masih muda. Hudzaifah al-Yamani ikut salat malam. Apa kata Hudzaifah? Aku salat malam bersama Nabi SAW. Di rakaat pertama beliau membaca surah Al-Baqarah. Kata beliau, kata Hudzaifah, Nabi pasti ruku setelah ayat ke-100. Enteng 100 ayat. Bagi merekanya, setelah 100 ayat terus nyambung. Aku berkata pasti beliau ruku setelah beres surah Al-Baqarah. Berapa ayat tuh?
286 ayat. Ternyata setelah beres Al-Baqarah disambung ke An-Nisa, disambung ke Ali Imran. 3 surat terpanjang. Dan Nabi kalau membaca ayat tartil, tidak ngebut, tidak seayat senafas. Terus apabila menemukan ayat tentang rahmat, beliau minta dulu rahmat kepada Allah. Tentang surga, Allahumma ja'alni minhum, Allahumma ja'alni birahmatika min ahlil jannah. Minta dulu surga. Kalau ada ayat tentang neraka, berlindung dulu kepada Allah dari neraka. Begitu yang beliau lakukan. Kalau ada ayat yang menyuruh tasbih, beliau bertasbih dulu. Bayangkan, 3 surat terpanjang. Dengan cara seperti itu, 1 rakaatnya lebih dari 6 jam. Oleh karena itulah, maka bengkak-bengkak kakinya. Apa beliau tidak cangkel? Pasti cangkel itu. Pasti pegel ya, sampai bengkak kakinya. Tapi kenapa beliau seperti itu? Sebab beliau merasakan kenikmatan rohaniah dalam sholatnya. Itulah surga dunia bagi beliau. Nah, oleh karena itulah maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan, siapa yang sudah merasakan surga dunia, dia pasti akan mendapatkan surga akhirat. Itu sudah sampai pada taraf haqqul yakin untuk di dunia. Ketika membayangkan surga neraka dengan penghayatan seolah surga neraka itu terlihat di pelupuk kedua matanya, seolah-olah dia melihatnya. Itu sudah haqqul yakin. Ada manusia yang hanya baca, nggak faham, nggak ada penghayatan, tidak terbayangkan gimana akhirat, gimana surga. Dia hanya berada pada taraf ilmu yakin dengan kadar ilmu yang minim. Bahkan ilmunya itu hanya sekedar kata orang, bukan hasil menelaah, bukan hasil belajar. Hanya berita dari orang begini dan begitu. Dan kebanyakan berita sekarang hoax. Termasuk tentang akhirat. Ada berita hoax tentang akhirat? Banyak. Ada berita hoax tentang pahala dan dosa? Banyak. Saya pernah ada tanya dalam grup tuh, Ustadz ini sahih benar. Nah, sahih apa tidak hadisnya? Siapa yang menyentuh istri, Noel maksudnya nyepeng, memegang gitu, maka akan dapat 1 pahala dan terhapus 1 dosa. Siapa yang menciumnya akan dapat 10 pahala dan gugur 10 dosa. Kemudian siapa yang begini terus. Nah, terus di bawahnya itu baru 1 istri loh. Ustaz, apa hadisnya ini benar apa salah? Itu tentang agama apa bukan? Iya, tentang agama. Mengatasnamakan Nabi SAW itu hoax, bohong, dusta. Saya jawab itu nggak benar. Tapi melakukan semua yang dijelaskan tadi, jelas itu mengandung pahala, menghapus dosa. Itu beribadah. Itu ibadah dengan nilai yang sangat tinggi, tapi nggak disebutkan pahalanya sekian dalam hadis. Bahwa itu adalah berpahala dan ibadah, iya. Kebetulan yang bertanya itu masih jomblo. Saya bilang, yang lebih penting nikah dulu 1, baru bisa diamalkan. Kalau 1 aja belum punya, jangan lu bicara 4. Yang sudah punya 1 juga nggak berani bicara 4. Apalagi yang belum. Tapi yang belum rata-rata berani ya, karena nggak ada resiko. Itulah tingkatan-tingkatan manusia dalam keyakinan. Nah, ternyata keyakinan juga ada hoaxnya. Ada yang palsu. Makanya untuk membuktikan yakinnya itu benar apa palsu, Allah Azza wa Jalla memberikan ujian dalam kehidupan. Lalu terlihatlah sikap orang-orang yang keyakinannya benar dan yang salah.
Yang keyakinan benarnya itu apakah dia sudah sampai pada taraf hakul yakin atau ainul yakin atau baru pada taraf ilmu yakin. Makanya para ulama membahas satu bab tersendiri yang diberi judul ikhtibarul yakin, ujian bagi keyakinan. Dan bagaimana sikap seorang mukmin ketika menghadapi ujian tersebut. Itu judul materi untuk Kamis yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Kita manfaatkan sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ikhwan, ada yang mau buku? Siapa namanya? Agil. Sudah pernah dapat? Agil. Agil apa akil? G. Agil. Agil. Ada berapa macam keyakinan? Ada berapa tingkat keyakinan? Bismillah. Ada 3 Ustaz. Apa saja? Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Pertama Ilmu yakin. ilmu yakin. Apa itu? Ilmu yakin itu berdasarkan apa yang berdasarkan 3 kriteria, yaitu yang pertama tasbih atau membenarkan apa yang diyakininya, lalu al-kamil atau penyempurnaan dalam keyakinannya, dan yang ketiga al-jazil atau kokoh dalam keyakinan. Jazim. Jadi keyakinan berdasarkan ilmu. Kalau ainul yakin? Kalau ainul yakin berdasarkan penglihatan. Kalau hakul yakin? Berdasarkan apa yang dirasakannya. Kasih contoh tentang surga. Seperti yang dikatakan oleh Imam. Ilmu yakin tentang surga gimana? Ilmu yakin tentang surga yaitu berdasarkan hadis atau Al-Quran. Informasi tentang surga. Terus kalau hakul yakin tentang surga? Kalau hakul yakin tentang surga yaitu sudah merasakan surganya. Sudah merasakan di surga. Sudah merasakan? Iya. Belum. Ainul yakin itu? Tadi ainul yakin. Ainul yakin diperlihatkan surga dan neraka. Di mana? Ada 2. Yang di akhirat. Di akhirat. Kalau hakul yakin? Kalau hakul yakin sudah merasakan surganya. Iya, barakallahu fiik. Ambil. Ahwat. Ada Ustadz sebentar. Taib. Pertanyaan dengan hadiah yang sama ya, buku tentang Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum ya, Sunan Syekh Mubarakfuri, Sofiyur Rahman Mubarakfuri, dan Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, terjemahan. Ada? Ada Ustadz. Taib. Pertanyaan bagi akhwat. Kenapa hakul yakin itu lebih tinggi daripada ainul yakin dan ilmu yakin? Karena aku yakin sudah merasakan ada merasakan, tahu dan menyaksikan. Jadi di dalam hakul yakin ada berapa dalil? Ada 2. 2 apa saja? Memiliki ilmu dan merasakan dari ilmu tersebut. Ada ilmu, melihat. Terus yang kedua? Yang atakasur itu. Atakasur. Kalau hakul yakin ada berapa dalil? Kalau ilmu yakin ada berapa dalil? 1 yaitu 1. Ilmu. Kalau ainul yakin ada berapa dalil? 2. Apa saja? Tahu dan ilmu. Ilmu dan ilmu? Ilmu dan melihat. Melihat. Kalau hakul yakin? 3. Apa aja? Merasakan, tahu, dan ilmu.
Merasakan, tahu, dan ilmu. Kan tahu teh ilmu. Atau merasakan, tahu dan melihat. Merasakan dan melihat. Satu lagi? Ilmu. Jadi ulang. Kenapa hakul yakin lebih kuat daripada yang lainnya? Karena ada 3 dalil. Tadi 2. 3 Ustadz. 3. Apa saja? Ilmu, merasakan, melihat. Melihat dulu, merasakan dulu. Melihat dulu. Kenapa disebut merasakan dulu atau tadi? Hilaf Ustadz. Hilaf. Ya, barakallahu fiik, nanti diambil ya. Jazakallah khair. Apakah Ustadz punya referensi untuk kitab yang membahas perjalanan di hari akhir? Ada banyak. Al-Qiyamatul Kubra ada. Al-Jannatu wan Nar ada. Yang kita bahas setiap hari Senin pagi di radio itu dari Al-Jannatu wan Nar ya. Bagaimana meraih kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Ini judul daurah karena panjang. Pertama, ikhlas. Kedua, ilmu. Ilmu tentang apa? Pertama tentang tata cara ibadah yang sedang kita lakukan. Jangan sampai salah. Harus mutaba'ah. Mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, ilmu tentang makna dari apa yang kita baca dalam ibadah itu. Terus dihayati. Dijamin tuh. Dijamin apa? Ibadahnya nikmat. Walaupun menderita. Contoh umpamanya saum. Saum menderita apa tidak? Menderita. Kau menderita berupa lapar, haus, lemes. Kenapa bisa nikmat? Sebab konsep berfikirnya yang membuat lapar terasa nikmat. Dia meyakini dengan laparnya ini dosa gugur. Kalau kenyang enggak gugur dosa. Malah jadi beban. Beban apa? Beban pertanyaan. Karena kenyang nikmat. Ditanya. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin naim. Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang seluruh kenikmatan. Termasuk nikmat makan dan minum. Kalau lapar, nikmat apa penderitaan? Penderitaan. Tapi ketika lapar diyakini dosa-dosa berguguran, pahala nambah, maka nikmatnya, apakah laparnya tidak lagi terasa sebagai penderitaan. Tahu nggak umpamanya orang yang olahraga fitness, ketika olahraganya menderita tidak dia? Menderita. Penderitaannya kelihatan dari ekspresi ketika ngangkat beban, tiba bergeg, tiba perekat. Sampai jebeo-jebeo gitu kan. Sampai teriak-teriak, kayak begitu. Itu menderita tuh. Bahkan penderitaannya tidak hanya selama itu, seusai itu juga masih terasa nggak pegal-pegalnya? Masih. Kenapa dia tidak kapok? Nggak kapok, saya mau pegal. Enggak. Tapi besoknya lagi-lagi. Karena dia yakin pegalnya itu menguntungkan. Dia yakini pegalnya itu proses perbaikan sel-sel yang rusak oleh tubuh. Yang rusak diganti dengan yang baru yang lebih kuat. Ototnya nanti akan lebih menonjol. Perutnya akan menjadi 10 packs. Dan seterusnya, ya. Maka dia senang merasakan penderitaan pegal-pegal. Aduh, saya pegal-pegal enak nih. Ini sedang proses perbaikan nih, gitu ya. Besok segar lagi, nanti akan lebih kuat. Pegalnya yang sebenarnya penderitaan dianggap sebagai sebuah kenikmatan. Kalau latihan nggak pegal, nggak puas, ya nggak? Iya, kita lari keringetan. Capek, besoknya kapok nggak? Capek, kemarin juga keringetan. Enggak, walaupun lelah, pegal, keringetan, tapi dia yakini keringatnya, keluarnya keringat itu apa? Bagus, baik. Ya, ada lemak yang terbakar gitu.
ada energi yang diapakan nggak tahulah, dan seterusnya. Itu dalam aspek duniawi. Dalam aspek ukhrawi, dini, syar'i juga begitu. Penderitaan yang lahir dari ibadah itu tidak sia-sia. Allah ganti dengan dihapuskannya dosa. Allah ganti dengan apa? Diberikannya pahala. Allah ganti dengan diangkatnya derajat dia lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan seterusnya. Nah, makanya meyakini konsep itu, ketika menderita di tengah ibadah, dia tidak mengeluh. Dia tidak lapar, enggak. Memang itu yang dicari dalam laparnya, ya. Itu yang dicari penderitaan, itu yang membuat dosa gugur, itu yang membuat kesabaran lebih terlatih, itu yang membuat Allah ridha dan cinta kepada kita. Itunya yang dibayangkan, bukan laparnya. Kalau enggak lapar, enggak ada dosa yang terhapus dalam ibadah kita. Jadi seperti itu, ya. Jadi pertama, ikhlas dalam beribadah. Kedua, sertai dengan ilmu tentang tata cara melakukan ibadah itu dan makna yang terkandung dalam doa yang dilakukan dalam ibadah itu. Terus konsep yang dijelaskan oleh syariat tentang ibadah itu. Seperti tadi. Insya Allah nanti akan merasakan nikmat dalam ibadah walaupun menderita. Apa hukum mengemis atau meminta-minta? Haram, tidak boleh. Kecuali bagi beberapa orang. Pertama, orang yang bangkrut, yang benar-benar bangkrut. Sampai semua orang menyatakan dia tidak punya apa-apa lagi. Kedua, orang yang terkena musibah. Seperti bencana alam. Tsunami, gempa, kaya raya dia. Tapi begitu gempa, begitu hancur, dia nggak punya apa-apa lagi. Boleh dia meminta-minta. Jadi kalau umpamanya ada daerah korban tsunami, korban bencana alam, lalu kita lewat banyak yang minta, kasih. Asal benar-benar mereka korban, bukan oknum yang memanfaatkan situasi. Karena ada yang juga seperti itu, ya. Nah, adapun meminta sekedar mencari nafkah dengan cara meminta, maka haram, tidak boleh. Ya. Sekarang ini pengemis ada yang beraset miliarannya. Miliaran, satu hari minimal 1 juta, habis ngemis ke bank ditabung, begitu. Apa hukum memberi kepada pengemis? Ya tergantung tadi pengemisnya kayak apa. Kalau kayak yang dibolehkan boleh. Dia cacat, nggak bisa nggak bisa kerja, ya, nggak bisa mencari pekerjaan karena nggak ada orang yang bisa memperkerjakan dia. Satu-satunya cara ya meminta, boleh dikasih. Tapi kalau kelihatan jag-jag, sehat, mengemis atau apalagi ngamen dengan menyanyi, maka tidak boleh. Memberinya adalah membantu di dalam kemalasan. Apakah riyadhah dalam sufi itu bid'ah? Tergantung bagaimana cara riyadhahnya. Tahajud itu riyadhah. Saum sunat itu riyadhah. Berzikir termasuk yang disyariatkanlah riyadhah. Bukan riyadhahnya, tapi caranya. Ada tuntunannya enggak dari Nabi SAW? Kalau ada tuntunan seperti tahajud, seperti saum-saum sunnah, seperti zikir-zikir yang disyariatkan, iya, itu boleh dan disunnahkan. Adapun kalau caranya yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan dibiasakan, meninggalkan apa yang disunnahkan, maka itu yang tidak boleh. Kenapa ujian disebut juga dengan fitnah? Karena makna fitnah sudah kita terangkan waktu membahas al-makhraj minal fitan, mencari solusi atau jalan keluar dari fitnah. Kita mulai membahas dari makna fitnah. Makna fitnah itu banyak, tapi secara bahasa makna fitnah adalah disebutkan
mengeluarkan kotoran dari zat asalnya. Umpamanya si emas sebelum diolah dia bercampur dengan unsur lain. Saya nggak mau nyebut unsurnya, takut salah. Nanti diprotes oleh orang pertambangan. Karena saya pernah nyebut ada unsur logam ini, langsung ada WA, salah Ustadz, saya orang pertambangan. Nggak benar mengandung unsur itu, tapi mengandung unsur lain iya. Tapi syukran kepada ikhwan itu, jazakallah khair. Jadi saya nggak berani nyebut lagi. Tapi yang jelas ada unsur-unsur lain. Agar dimurnikan hanya emas saja, maka dibakar, dipanaskan. Dengan dipanaskan mencair baru campuran-campurannya bisa dipisahkan dan dibuang, jadilah emas yang murninya. Proses itu disebut dengan sebutan fitnah. Fitnah adalah mengeluarkan apa-apa yang bukan menjadi atau yang tidak layak menjadi kandungan dari benda itu. Ujian disebut fitnah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari jiwa orang itu. Orang yang memperoleh ujian berupa musibah itu gugur dosanya dengan ujian tersebut, dengan penderitaan tersebut. Makanya disebut dengan sebutan fitnah. Ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata kami telah beriman, padahal wahum la yuftanun, mereka belum difitnah. Difitnah itu belum diuji, ya. Dengan ujian itu terbedakan mana iman yang asli, mana yang palsu. Lalu dengan ujian itu kotoran-kotoran dari jiwa dia berupa dosa dan kemaksiatan terbersihkan, terampuni oleh Allah SWT. Saya ditanya sama teman tentang apa arti manhaj salaf, dan kutanya menurut teman saya, dan katanya menurut teman saya apa yang dikatakan ibadah di dalam urutan manhaj salaf itu kebanyakan sesat. Manhaj salaf itu manhaj sahabat. Kalau sahabat dituduh sesat, siapa yang benar itu ya? Kalau sahabat dia dianggap sesat, padahal langsung dididik oleh Nabi SAW, siapa tuh yang benar? Padahal Allah sudah menjamin para sahabat itu manhajnya benar. Apa manhaj? Tariqatul faham lil kitabi was sunnah. Cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Allah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar itu sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti apa? Manhajnya. Cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan menerapkannya. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Kenapa Allah ridha kepada mereka? Berarti mereka benar pemahaman dan pengamalannya. Kalau nggak benar, nggak akan ridha. Dan Allah wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan bagi mereka surga dan yang mengalir sungai-sungai dalamnya. Kalau salah, kalau sesat nggak mungkin dikasih surga. Dan ini janji Allah kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka. Nah, oleh orang ini dikatakan sesat. Di mana sesatnya? Tunjukkan sok mana sesatnya. Oh gening begini-begini. Nah, itu mah bukan manhaj salaf meureun gitu ya. Salaf menurut salaf, bukan salaf menurut dia. Ada buku bagus. Judulnya Mafhumu Ahli Sunnah Inda Ahli Sunnah.
pemahaman ahlus sunnah menurut para ulama ahlus sunnah. Ahlus sunnahnya juga menurut ahlus sunnah, bukan menurut selain mereka, karena beda konsep. Berdasarkan hal itu banyak orang yang ngaku gini nih ajaran salaf teh, ternyata itu mah bukan atau pantas dianggap sesat. Kenapa? Karena dia nggak paham apa itu manhaj dan apa itu salaf dan bagaimana manhaj salaf. Saya yakin kalau faham antara dua hal ini, antara makna manhaj dan makna salaf, mustahil menganggap sesat, salah, keliru. Pasti akan meyakini itu satu-satunya kebenaran. Coba, Islam mana yang benar, yang dijamin kebenarannya oleh Allah? Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu yang benar ya. Selain itu nggak bisa dikatakan benar. Nah, oleh Nabi SAW diajarkan kepada para sahabatnya, tidak hanya berupa teori tapi praktek. Kalau ada sahabat yang keliru ditegur, yang benar begini. Dan itu diterapkan oleh sahabat. Pemahaman sahabat 100% mengadopsi apa yang mereka dapat dari Nabi SAW. Pengamalannya juga begitu. Nah itu. Jadi Islam yang difahami sahabat, Islam yang diamalkan dan didakwahkan oleh sahabat, diyakini sebagai Islam yang benar. Maksudnya sahabat secara umum, bukan per individu sahabat. Kalau individunya ada yang salah, ya namanya juga orang, namanya juga manusia, tidak ada yang masuk, ada yang salahnya. Baik pemahamannya, tapi terbongkar kekeliruan pemahamannya ketika dibandingkan dengan sahabat secara umum. Seperti Muawiyah radhiyallahu anhu menyatakan Nabi SAW melihat Allah ketika Mi'raj. Itu nyeleneh satu. Dibantah oleh Aisyah, tidak, demi Allah tidak melihat. Yang dilihat adalah cahaya. Tapi cahaya itu bukanlah Allah. Cahaya nur itu adalah hijab antara Allah dengan makhluk. Yang dalam hadis lain dikatakan bahwa hijabuhun nur awin nar. Hijabnya cahaya atau api. Yang apabila disingkapkan maka seluruh alam jagat raya hancur. Nah, Muawiyah salah faham dalam itu, dikoreksi oleh sahabat lain. Ada individu sahabat yang keliru baik dalam pemahaman atau pengamalan, ditegur, dikoreksi. Beres sudah. Nah seperti itu. Apabila Islam kita sekarang pemahamannya, pengamalannya berbeda dengan Islamnya para sahabat, siapa yang benar? Ya Islam para sahabat yang benar. Mungkin Islam kita tercampuri ra'yu kita, tercampuri tradisi, budaya, adat istiadat, masuk ke dalam pemahaman Islam dan pengamalan Islam kita. Akhirnya berbeda dengan apa yang difahami dan dilakukan oleh para sahabat, maka kita yang salah. Ari para sahabat mah dijamin benarnya oleh Allah dan Rasulnya, dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita mah tidak. Maka koreksi kesalahan kita, sesuaikan dengan keislaman para sahabat, baik dari aspek pemahaman ataupun dari aspek pengamalan. Terus sahabat mana? Seluruh sahabat saja. Baik individunya, apabila ucapan dan amalan individu ini tidak dibantah oleh sahabat lain, apalagi ijma para sahabat, ya. Kalau ada yang bilang, sahabat mana? Kan tidak semua sahabat sama. Coba sebutkan sahabat yang berbeda dalam hal agama. Apa saja, siapa saja. Pasti ada pembahasan para ulama. Pasti akan ada, oh ini yang roji, ini yang nyeleneh. Pasti ada itu ya. Tidak akan bingung kalau dia belajar dengan langsung merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Nah, mereka akan bingung kalau belajar Islam dari tarjamah, langsung mereka fahami, tidak mendengar penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya putus informasinya atunya. Putus informasinya. Mana tadi teh? Oh ini. Jadi apa di dalam ajaran manhaj salaf itu kebanyakan sesat. Tunjukkan mana yang sesatnya itu. Jangan-jangan yang dia anggap itu ajaran salaf, ajaran sahabat, ternyata bukan.
Karena dia nggak belajar. Salaf itu sahabat. Kalau sahabat dianggap sesat, siapa tuh yang benernya? Murid-murid langsung Nabi Muhammad SAW dianggap salah, yang benar siapa tuh? Iblis. Bagaimana cara supaya kita bisa menerangkan agar teman saya sadar bahwa selama ini apa yang dia katakan adalah kesalahan? Tuh, suruh ngaji ke sini. Tanya sok, nggak puas dengan tulisan ngacung. Kalau ada yang ngacung nanti insya Allah ditanggapi. Kalau nggak puas mau datang ke ustaz, datang disuguhan kupat tahu pada larang. Tapi janji dulu, dan janjinya nggak boleh sama WhatsApp, telepon. Insya Allah dilayani ya. Dan saya hanya bisa melayani tamu hari Jumat pagi. Selain itu tidak bisa, mohon maaf. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjut di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.